wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jazakumullah khairan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, segenap salihin salihah, a'azzakumullah, segenap para hadirin hadirah Masjid Assalam. Masya Allah. Sebagaimana namanya, mudah-mudahan kulo panjenengan sedaya yang hadir di tempat ini Allah paringi keselamatan dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah permudah jalan kulo panjenengan sedaya di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap tapak langkah kaki kita yang kita tapakkan menuju majelis yang mulia ini, setiap tapaknya mengangkat derajat kita di sisi Allah, mengampuni dosa-dosa kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemudah jalan kita semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Niki pun genah ora kur sehat, tapi sehat wal afiyat. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya nek rodok greges-greges niki nggih kula batin, Pak. Ketingali mboten nenten sing dugi niki mengki gitu ya. Ternyata masyaallah ya. Hujan tetap ndak menghiraukan semangat kita semuanya untuk datang di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kaidah ini kita dapat, Pak Bu. Nopo? Al ajru 'alal qadril masyaqqah. Balasan niku tergantung masyaqqah, kesulitan yang panjenengan dan saya hari ini hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan semua kebaikannya. Amin. Ini keberkahannya berlipat-lipat. Yang kedua, Bapak Ibu, niki sedang hujan nggih. Masya Allah. Ini waktu mustajab, Pak. Mangdongakne setunggal diri kita masing-masing. Karena kita butuh doa, Pak, gitu ya. Kekuatan doa itu dahsyat nih. Yang kedua, doakan keluarga kita. Ibu-ibu kula tanglet pun ndongake bojone jenengan dereng, Bu? Oh, dereng gitu ya. Sing jawab bapak gitu ya. Masya Allah, harus didoakan. Karena saestu niki nek panjenengan buka data, hampir 90% laki-laki sukses adalah mereka yang setelah menikah. Dan itu ternyata dibuktikan karena doanya dua dia dapatkan. Satu, doa ibunya. Yang kedua, doa istrinya. Ibu, kula tanglet, Bu. Bu, gitu ya. Masya Allah. Bu, surganya jenengan kalau sudah nikah itu kepada sinten, Bu? Suami. Nggih, bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini sudah nikah, tetap surganya suami tetap yang paling tinggi di bawah keridhaan ibu bapaknya. Kok baparan jenengan sebut nih pripun gitu ya, orang tuanya gitu ya. Cuma bukan berarti kemudian pangapunten ibu-ibu kula tanglet nek gaji bojone jenengan 10 yuta, jenengan 5 yuta, kemudian ibu mertua jenengan dikei 5 yuta, ridho napa mboten, Bu? Oh, gitu ya. Tinggalin mboten ya gitu ya. Oh, tinggalin mboten. Baik. Kalau 5 juta ya rodok 50-50. Coba kalau pangapunten 80% berarti mertuane jenengan
8 juta jenengan 2 yuta rela mboten? Wah, ora di masake terus dibalang ulek-ulek gitu ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin nggih, pangapunten, kalau suami jenengan hari ini bakti dengan ibunya, yakini berarti Allah sedang siapkan anak yang nanti akan berbakti kepada kita semuanya nanti. Amin Allahumma amin. Cuma saya yakin orang itu makin tua semakin banyak tidurnya apa semakin segede? Sedikit, Pak. Semakin saya tanya, butuhnya untuk makan, ngapunten, semakin banyak atau semakin sidik? Sidik, kadang-kadang ibu-ibu diparingi snack, digomulih kayak anak nggih mboten. Putune Pak ya. Masya Allah, lebih dahsyat lagi. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah hari ini, bersyukur nggih, limpahan keberkahan Allah sedang hadirkan. Masya Allah. Ini saya yakin Bapak Ibu, ibu-ibu kalau punya suami, saya yakin paling berapa sih yang dibutuhkan mertua, orang tuanya suami jenengan. Saya yakin makin tua makin sedikit. Mereka jauh lebih butuh hadirnya anak-anak mereka dalam kehidupan mereka, itu jauh kasih sayangnya lebih dibutuhkan, perhatiannya terhadap mereka. Semoga kita diizinkan oleh Allah tidak cuma berkeluarga di dunia tapi sampai sesurga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya masuk materi. Yang ketiga, berkah hari ini kita sedang alami, Pak Bu, ini di majelis yang mulia ini, kita sedang bertepatan bulan apa niki? Oh, kula kinten jenengan jawab Januari ya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang kalau ditanya tentang urusan pangapunten Masehi, April tur ngangge banget. Bar Januari napa? Apal. Bar Agustus napa? September. Masya Allah. Tanggal nikahin jenengan kelingan mboten? Oh, kelingan Pak ya. Masya Allah. Nikah itu perlu dirayakan kembali. Cintanya harus dibangun kembali. Nggih, kula tanglet jenengan dulang-dulangan kali bojone jenengan terakhir kapan? Barabi. Gitu ya. Perlu itu dibangun kembali, dirawat cintanya, Pak. Saestu. Sing sepuh-sepuh niki ampun kalah kali petani teng sawah niku lho nggih. Bar nyangkul, bar nandur, rolasan digawani bojone segeran tangan, sayur sederhana, didulang mesem niku jenengan kudu iri niku. Kapan jenengan didulang bojone jenengan? Terakhir. Tolong dirayakan kembali ini cinta. Cinta itu seperti bunga yang kalau ndak dirawat bisa layu. Makanya orang kalau nikah gur modal cinta, mesti hilang cintane, hilang niat awal pernikahannya. Berapa banyak orang nek gur nikah karena cinta. Ngapunten, yang jangan 8 tahun nikahe gur 8 dino. Oh niku nganyelke tenan niku gitu ya. Oh saestu. Karena semuanya harus kita bangun niat tujuan kita hanya kepada sinten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita hari ini Bapak Ibu, kita harus kenal sebagai seorang muslim niku, kita sedang berada di bulan yang kalau kalender Hijriah harusnya kula panjenengan nggih hafal harusnya nggih. Harusnya. Agar kula panjenengan niku kalau berada di bulan itu ngertos amal apa yang harus kita kerjakan. Makanya para ulama orang Jawa dulu, Pak, ngajari kita itu sasi pertama neteng Islam niku sasi Hijriah napa, Pak? Al-Muharram, dulu di bahasa Taufik gitu ya, Rabu pagi itu ya, Masya Allah. Makanya hari ini gitu ya, qadarullah, saya itu biasanya kalau Ahad agak padat Pak, kemarin itu subuh itu ngisi di mana, Jebres Kaplingan itu belakang UNS, langsung lanjut jam 6 sampai jam 7 Kustati, pulang sekedap niku jek rada iso ngiling-ngiling anak niku ya, seneng bahagia Pak. Saya itu orang yang kalau bahagianya gampang Pak, mulai ketemu anak bojo senyum, wes bahagia tenan niku. Gitu nggih. Oh, bapak-bapak Masya Allah niku. Ibu itu Pak, Masya Allah kan. Kalau nyusui anaknya, anak apa namanya? Rewel, itu ditempel dada ibunya. Wah Masya Allah, langsung nganteng. Nek bapak-bapak gak mungkin. Loh nggih. Karena air susu itu hanya keluar dari siapa? Ibunya. Bapak-bapak nempel, nggih anaknya meneng. Semaput niku. Ngambu keringetnya bapak gitu ya. Karena ada ikhtiar nafkah yang harus dipenuhi bapak, kadang-kadang sampai Masya Allah ya, maka niatkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa itu Bapak Ibu mengatakan bulan Al-Muharram iku rada angel, maka diganti sebutannya dengan apa Pak Bu? Syuro. Ilmu itu. Kenapa? Kersane kula jenengan boten lali
enten poso tanggal 10 di setiap bulan Al-Muharram. Namanya poso napa? Asyura. Oh, dahsyat niku. Yang kedua, napa? Setelah Al-Muharram. Safar. Apa ya? Safar. Wong Jawa angel ngomong fa. Zaman dulu, nek zaman sakniki kan tahsin teng pundi-pundi iki. Fa huruf bibir. Nek zaman riyen angel digenti P, sapar. Nggih mboten? Makane enten ibu-ibu nek lahir teng sasi niku zaman riyen jenenge Saparni. Gitu, masyaallah ya. Kalau bapak-bapak Sapar no gitu ya. Sapardi gitu ya. Karena agar mudah mengingatnya. Yang ketiga namanya bulan apa? Rabiul Awal. Nek kita sering dengar itu istilah Jawanya mulut. Gitu nggih. Kenapa? Karena di bulan itu manusia paling mulia. Ini yang masuk materi kita nanti. Lahir di saat bulan Rabiul Awal, manusia paling mulia. Sepakat para ulama, Rasulullah itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Cuma berselisih pendapat tanggalnya, gitu nggih. Yang masyhur di kita disepakati tanggal 8, gitu nggih. Niku 12 Rabiul Awal. Kalau sebagian ulama ahlul hisab lho nggih. Boten udutan, boten. Gitu jenengan ngira ahlul hisab niku mudutan, boten. Kadang-kadang bapak-bapak udut niku dalil niku lho nganyelke ya. Beda dalil dengan dalil. Nek dalil mesti ngeten, nikmatul udud. Waduh niku nggih, badadiar gitu ya. Baik, Bapak Ibu sing paling nganyelke melih teng anak-anak SMA itu saya pernah denger ngeten. Udud mati, raudud mati mending. Wah, niku nganyelke tenan niku Pak nggih. Udud sak mati nih, naudzubillahi min dzalik. Banyak orang itu kalau sudah kena penyakit baru sadar. Walaupun sekali lagi ya, 70% ulama itu di Majelis Ulama Indonesia itu mayoritas mengharamkan gitu ya. Bapak-bapak sing ngudut deg-degan nih gitu ya. Baik, mayoritas yang mengharamkan tapi minoritasnya itu tidak sampai mengharamkan tapi apa? Memakruhkan. Makruh itu berarti yo tidak sampai dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat apa? Pahala. Itu makruh karena ada sisi negatifnya. Bapak Ibu, para ulama mengatakan seperti Syekh Mahmud Basya, itu ulama Mesir ahlul hisab. Ahlul hisab, ahli hitung-hitungan gitu. Itu menetapkan sekitar tanggal 20 Rabiul Awal. Selisih sedikit. Tapi yang jelas, yang paling penting bagi kita, bagaimana kita meneladani manusia paling mulia ini, bukan gur kenal namanya tok, ndak cuma berbangga menjadi umatnya tok, tapi ini sungguh mulia kita menjadi umat Nabi. Tapi kita bisa meneladani Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah, saya bukakan Bapak Ibu, teng surah Abasa, ya, surah Abasa. Surah Abasa itu surah yang ke-80 ya. Kalau tidak salah, betul ya gitu ya. Coba dibuka itu ya. Juz 30 yang ketiga itu ya. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Allah surah Abasa itu diturunkan sebab nopo? Seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika saat itu buta mendatangi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi niku sedang dakwah kepada para pemuka Quraisy. Kula tanglet. Dakwah itu saya mboten, Pak. Saya di depannya pemuka. Rasul ngerti kalau pemukanya ini masuk Islam, insya Allah pengikutnya nggih nderek pemukanya. Kan ngaten. Datang kutuk Abdullah bin Ummi Maktum, buta, pangapunten. Abasa wa tawalla. Muhammad berbuka masam lagi berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang yang buta. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ternyata Bapak Ibu, buta, engkau tidak ngerti siapa yang jauh kedudukannya mulia di sisi Allah. Meskipun buta, di depannya pemuka tetap nol sehebat apapun orang di mata manusia kalau tidak ada iman di dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu nggih, saya pernah sampaikan di majelis malam-malam itu ya. Jenengan punya anak S1, sugih, sukses, S2 sama, S3, bahkan sampai S semanmu gitu ya Pak. Itu
nol. Kalau ndak ada kebaikan akhirat yang Anda dapati, nol. Saya sampai dicurhati ibu-ibu itu di Daleman itu, Pak. Di Baki Daleman itu ya. Arah Wonosari Klaten itu ya. Itu ada ibu-ibu curhat. Ibunya itu Masya Allah. Beliau itu dulunya Nasrani, SMP, SMA, sekolah di Nasrani. Allah izinkan hidayah itu masuk di hatinya. Sekarang yang sudah terdengar di telinga saya sendiri. Itu semangatnya jauh lebih jos daripada kita yang Islamnya kadang-kadang sejak lahir, Pak. Gitu ya. Kita kadang-kadang malu, Pak. Itu sudah hampir, yang telinga saya dengar itu ya. 100 juta keluar langsung gitu ya. Untuk membantu saudara kita yang lainnya. Masya Allah, jos gitu ya. Tapi Allah uji anaknya. Apa ujiannya? Ibunya mu'allaf, anaknya SMA-nya Muhi. Ngertos Muhi? Mana Muhi? Saya nggak bilang sekolahnya jelek, enggak. Kembali ke personalnya masing-masing gitu ya. Kemudian kuliahnya UII. Ngertos UII? Jogja. UII itu Universitas Islam Indonesia. Islam, Mbak. Gara-gara ketemu seorang laki-laki, seneng. Makanya perempuan itu kan mengedepankan rasa daripada apa? Logikanya, gitu ya. Makanya nek jenengan punya anak perempuan, kok pun seneng banget dengan laki-laki, wajib warning niku, bahaya, gitu ya. Karena sampai naudzubillah bisa jadi kehormatannya diberikan kepada laki-laki yang tidak jelas nasibnya nanti. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah. Akhirnya murtad, naudzubillahi min dzalik. Dan itu saya bilang dalam Islam nul. Sehebat apapun, sekaya apapun, nul. Bahkan minus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita celah, tapi kita wajib terus mendoakan semoga anak-anak kita dibimbing selalu oleh Allah. Suami, istri itu selalu dalam bimbingan Allah sehingga nggak cuma berkeluarga di dunia tapi sampai sesurga. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, abasa itu akhirnya Allah ingatkan. Saya tanya Pak, kalau yang buta, Rasulullah maling, kira-kira yang buta niku sadar mboten kalau Rasulullah maling? Enggak. Tapi Allah ingatkan, engkau enggak ngerti yang lebih mulia itu siapa? Yang betul-betul butuh itu siapa? Masya Allah. Rasulullah SAW, manusia paling mulia, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, Bu, kadang-kadang kita ini kan ngeremehkan sesuatu yang tampak kecil, sepele. Loh, saya serius Pak. Ngertos Julaibib. Pernah dengar Julaibib? Nek dereng pernah ngertos kebangetan wong kula bareng ngomong. Nah gitu ya. Julaibib itu seorang sahabat mulia yang pangapunten. Kalau dari sisi wajahnya itu pangapunten dalam riwayat nggih. Hitam. Gitu nggih. Bar niku pendek, bar niku awake kurus gitu ya. Rambutnya keriting, gak duwe omah, Pak. Makanya disebut ahlu suffah. Tidurnya di emperan apa? Masjidun Nabawi, gitu ya. Masya Allah. Nggak punya rumah. Cobi. Itu ketika ketemu Rasulullah SAW. Ditanya, Halla tatazawwaj ya Julaibib? Apa ndak gelem nikah kamu ini Julaibib? Malu, Pak. Nggak punya apa-apa. Apa ada yang mau denganku ya Rasulullah? Akhirnya pertanyaan hari berikutnya sama. Apa ndak gelem nikah? Rasul maringi solusi. Yuk tak ajak ke salah satu pemuka Madinah. Diketuk pintunya oleh Rasulullah. Wahai Tuan, Assalamualaikum. Dibuka. Senang mboten, Pak? Pol. Dibuka Rasulullah SAW. Ternyata bertamu tanpa diundang. Apa keinginan engkau ya Rasulullah? Aku ingin menikahi, melamarkan putrimu. Melamar putrimu. Gitu ya. Bahasanya ngaten. Senang mboten? Wah senang banget. Yes. Nyambung dengan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ning ditunggu aku. Tinggu sinten? Julaibib. Pak, Bu, cobi nek jenengan dua anak perempuan. Wah, banget. Jenengan sugih. Anaknya jenengan gur satu tok. Ada orang laki-laki yang ndak jenengan kenal, tapi bendino teng masjid, ngapunten. Kalau dari sisi fisik, welik janget. Terus baniku kurus. Ndak punya tempat tinggal. Datangi anak jenengan ngelamar. Kira-kira yes nopo nak istighfar jenengan? Hah? Saat ini istighfar gitu ya. Karena kita ndak ngerti ya. Ya, ndak ngerti. Akhir seseorang kan nggak ngerti. Kalau Rasulullah ngerti. Akhirnya mungkin orang tuanya menolak. Tapi anak yang di dalam itu Pak. Wanitanya, anak perempuannya. Itu anak yang salihah.
akhirnya menerima yang ditawarkan Rasulullah SAW. Singkat cerita, karena kesalihan Julaibib, akhirnya itu perempuan ditinggal jihad, Pak. Padahal baru seneng-senengnya gitu ya. Coba nih bapak-bapak lagi barapi, Pak. Pengajian, pilih pengajian apa ning omah mawon kali bojone jenengan. Pengajian beliau, Pak. Gitu ya. Dua-duanya amal gitu ya. Tapi kalau saya kira kalau awal pernikahan ya kita jenengan lebih milih karo bojone jenengan gitu ya. Napa milih udan-udan gitu ya. Alasan mesti gitu ya. Masya Allah. Tapi Julaibib berangkat akhirnya meninggal dan langsung yang memuliakan jasadnya ketika dikebumikan langsung manusia paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, Rabiul Awal itu kelahiran Rasul, Rabiul Akhir setelahnya, kalau orang Jawa nyebutnya ba'do mulut gitu ya, ba'da aslinya gitu ya. Ba'da artinya setelah mulut gitu ya. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir 6. Nah ini berikutnya Pak Bu. Napa yang berikutnya? Rajab. Baik, seperti biasa Pak. Kulo niku gampang keringetan gitu ya. Ya, gerah sithik keringetan gitu ya. Karena hormon keringetnya agak cukup banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya niku jarang sakit Pak gitu ya. Jarang, alhamdulillah. Paling gembrek sithik ngoten tidur sehat meneh alhamdulillah gitu ya. Karena memang curahan keringetnya agak banyak. Pokoknya jalan-jalan itu paling terus kayak adus gitu ya. Baik. Bapak Ibu, Rajab sekarang ini Pak, berarti Ramadan kurang berapa hari mulai Pak? Bu? Berapa? Sekitar berapa? 43 hari Pak. Ini tanggal berapa hari ini? 20. Kita Pak, Bu, 20 berarti, pangapunten, kemarin kita punya amalan istimewa. Saya bilang Bapak Ibu, para ulama itu membagi amal hamba itu menjadi 3 pembagian. Saya ulangi nggih. Amal seorang hamba itu dibagi menjadi 3 bentuk cara beramal. 1 amal bentuknya napa? Lisan. 2 amalan napa? Hati. 3 amalan perbuatan. Ya, saya ulangi. 3 amalan Pak Bu. 1 amalan napa? Lisan. 2 apa? Hati. 3 perbuatan. Makanya doa kita enggak sarang-sarang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayo. Pun hafal dereng? Sing wis gaene ngapal baca insyaallah hafal gitu ya. Sing dereng kakak gitu ya. Kelingane burine tok gitu ya. Masyaallah. Jazakumullah khairan iki rada adem nih gitu ya. Langsung digedhek iki kali beliau gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 yang kita minta. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah diriku. Ngapunten, Bapak Ibu jangan pernah merasa mampu dalam beramal saleh. Jangan pernah merasa mampu. Tapi mulailah amal saleh kita dengan kerendahan diri, kerendahan hati, semua ibadah kita semuanya karena sinten? Allah. Sampai jenengan bangun subuh niku sing bangunkan sinten? Allah. Ngapunten, yang makin tua itu, hikmah itu. Ibu-ibu kalau tua, ngapunten, menopause, angsal salat mboten? Angsal salat mboten? Yo angsal gitu ya. Kalau head, boleh mboten? Enggak boleh. Apa hikmahnya? Kenapa pas menopause itu di usia senja tua? Karena Allah pengen di usia akhir seorang hamba tidak ada batasan kecuali selalu taat kepada Allah, dan Allah pengen muliakan kedudukan seorang wanita di akhir kehidupannya. Masya Allah nggih. Makanya kata toh nggih, ibu-ibu sing ngebaki jamaah masjid teng masjid-masjid niku kan ibu-ibu nggih. Wabil khusus sepuh-sepuh gitu ya. Wes niku mesti ngebaki. Sampai kadang-kadang Jumatan. Kula tanglet Jumatan boleh mboten teng masjid wong wedok? Boleh mboten? Tenang nih, gitu ya. Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Nek sunnah bludak nih assalam nih, gitu ya. Karena mencari sunnahnya. Ndak sunnah, tapi apa? Mubah. Perempuan Jumatan di masjid hukumnya boleh, tapi bukan sunnah, gitu ya. Boleh, artinya Bu, ampun ben Jumat jenengan Jumatan terus. Niku jatahi bapak-bapak, niku nggih. Jenengan ngebaki Jumatan mengke bapak-bapak nggene pundi Bu gitu ya.
Ngapunten, jenengan dukung suami jenengan teko sik dhewe mawon. Niku pun amal kebaikan untuk ibu-ibu. Ngoten nggih. Kadang-kadang bapak-bapak pengajian Jumatan mawon seminggu pisan, Bu. Niku golek nggon padahal teko sik dhewe, ngarep dhewe napa golek senderan? Pojok-pojok nih gitu ya. Ustadz rong teko wis bablas gitu ya. Bismika Allahumma ahyalah rong teko mimbar niku ustadznya gitu ya. Tangi-tangi wis komat. Kok orane ceramah lha wong bobo. Kadang-kadang banyak niki kasus nek pun Jumatan tidurnya kelamaan gara-gara silong ngeten niku ndak batal niku. Ndak batal wudunya. Gitu ya. Karena tertahan. Buang air buang anginnya tertahan. Itu kalau duduk kemudian tidur ndak batal. Meskipun sampai ngorok-ngorok gitu ya. Gitu ya, ndak batal karena tertahan gitu ya. Kecuali kalau tidurnya melumah. Nah ini batal nih mungkin. Ya, banyak kejadian kalau Jumatan boboknya ngeten niki, kesuwen tangi niku langsung geringingan ciklok melih gitu ya. Oh, itu banyak gitu ya. Pengalaman gitu ya. Loh saestu dadi jamaah Jumat niku abot tenan. Nggih mboten, Pak? Wah gitu ya. Berat sekali, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama amalan berubah apa? Zikir. Zikir itu ucapan apa, Pak? Bu? Ngapunten. Amalan bentuk apa? Lisan apa hati? Lisan. Makanya amalan yang pertama ini bentuknya lisan. Zikir semua riwayat tentang masalah zikir adalah ucapan lisan. Sampai pangapunten wudu di kamar mandi boleh mboten? Boleh mboten? Jenengan gak enek keran, duwene gur kamar mandi tok, tapi pengen saat dari teng masjid pun wudu sik teng griya. Boleh. Boleh nggih? Tapi tetap jawaban paling pertama, afdolnya tetap di luar apa? Kamar mandi ya, afdolnya. Yang kedua, Pak, Bu, adab ini, adab. Okay? Di kamar mandi, kalau wudhu nggak boleh di atas tempat buang air besar kita. Artinya di atas kloset nggak boleh. Gitu ya, sebagai bentuk adab. Gitu, okay? Yang ketiga, ada zikir wudhu itu. Zikirnya sebelum pripun? Bismillah, betul ya? Setelah wudu napa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang wudunya sempurna, setelah wudu sempurna ditutup dengan doa, semua pintu surga kita berhak masuki. Insyaallah itu umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya. Makanya kalau wudu ampun bicara omongan sik nggih. Ampun, wudu piye bro gitu ya. Mengkeh gitu ya. Wudu fokus. Orang yang berkualitas wudunya kelihatan, kualitas juga sholatnya. Ya. Penting nih nggih. Baik, Ibu, Bapak, pertanyaan saya, zikir. Bismillah niku ada ucapan Allah, boleh enggak dibaca di kamar mandi? Enggak boleh. Lah pripun terusan nek wudu teng kamar mandi? Ya, ada dua riwayat. Satu, para ulama menjelaskan. Satu, caranya pripun mau? Dibatin. Ini pendapat yang lemah. Ya. Tidak disepakati jumhur ulama. Gitu ya. Mayoritas enggak. Kenapa? Sekali lagi. Zikir amalan apa? Lisan. Makanya tetap diucapkan. Cara mengucapkannya pripun? Sebelum masuk apa? Kamar mandi. Pripun doa masuk kamar mandi sebelumnya? Allahumma barik lana. Oh, doa cengdar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lanjut. Bismillah. Kemudian kita masuk kaki kiri nomor kanan? Kiri ya. Masya Allah. Kiri sudah. Selesai basmalah di luar, tinggal kerjakan wudhu kita. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Gitu, gitu. Karena zikir itu ucapan apa? Lisan. Amal lisan. Yang kedua, Bapak Ibu, ada amalan apa niki? Hati. Wa syukrika, dan syukur padamu ya Allah. Kenapa syukur itu amalan hati? Karena ada amalan yang bentuknya amalan hati. Pak, Bu, kalau kita cuma memperhatikan masalah zahir, masalah yang kemarin dijelaskan Ustaz Taufik gitu ya, saya masih ingat betul itu ya. Ketika ada riwayat jenengan kalau baca itu di hadis yang keempat di kitab Arba'in An-Nawawi tentang, mohon maaf ini hadis cukup kadang-kadang kalau kita tekstual baca, Allah kok nggak adil ya. Gitu ya.
Kenapa? Karena ada orang inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Dia dengan surga tinggal sejengkal tok. Tapi malah fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah mendahului segala sesuatunya. Faya'malu bi amali ahlin nar. Dia ngerjakno amalan apa? Penghuni neraka sebelum meninggal dunia. Makanya penting nih nggih. Ampun STMJ, Pak. STMJ ini menapa? Ya. Untung teng mriki mboten jawab susu telur madu jahe gitu. Ketonggok nek jenengan iku dolane teng si Jack gitu ya. STMJ, salat terus maksiat jalan, bahaya. Saya bilang bahaya. Kenapa? Jenengan kalau main-main taat maksiat, saya khawatir Allah wafatkan kita di atas kemaksiatan kita. Su'ul khotimah itu. Alhamdulillah. Berita yang terakhir, jenengan lihat kebakaran di salah satu karaoke plaza daerah mana? Gelodok mana Pak? Cikarang ya? Oh Jakarta ya, Masya Allah. Ya. Saya agak miris, istrinya itu dipamiti suaminya. Mohon maaf Pak, kerja luar kota, gitu ya, ada tugas luar kota. Waliyadzubillah. Ternyata dikabari suaminya termasuk salah satu korban yang terbakar di dalam karaoke bersama naudzubillah wanita pelayannya. Ini doa sedahsyat apa istri itu sampai menitipkan sesuatu segalanya kepada Allah. Bahaya nih. Segala pengkhianatan pasti terbuka pada saatnya nanti. Hati-hati gitu ya. Ini penting Bapak Ibu, hati-hati gitu ya. Amalan hati jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Kadang-kadang kita kan tampak baik di mata manusia. Nggih. Manusia itu kan nggak ngerti sejatinya diri kita. Makanya sampai Imam Hasan Al-Basri itu, seandainya dosa kita itu ditampakkan bau busuk, gak enek wong sing gelem duduk samping kanan kiri kita. Saking busuknya dosa-dosa kita ini, Pak. Insyaallah, naudzubillahi min dzalik. Gitu ya. Maka Bapak Ibu, amalan hati itu penting, nggih. Baik, makanya semua ibadah ada rukun wajib yang harus kita kerjakan tiap hari. Apa itu? Sebelum ibadah, mesti niat. Niat itu amalan apa? Hati. Ya. Nah, punten Bapak Ibu yang mungkin bisa melafatkan bahasa Arab, nggih. Wudu, niatnya nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, gitu ya. Ya, enggak harus bahasa Arab. Basa Indonesia gak popo. Karena niat itu di dalam apa? Hati, gitu ya. Ya Allah, hamba niatkan ibadah hamba ini untuknya disebutkan, tapi cuma di dalam apa? Hati. Boleh enggak dilafatkan? Dalam madhab Syafi'i boleh. Biasanya orang-orang yang punya penyakit was-was, gitu ya. Iki mau niat forum yo, gitu ya. Baleni meneh wudu nih, gitu ya. Ya, boleh. Tapi sekali lagi niat pada dasarnya adalah amalan dalam hati. Sama Pak, Bu. Rajab ini kita punya amalan hati. Amalan hati jelas ini. 1, sedih. 2, seneng. Ngapunten Bapak Ibu. 1 napa? Sedih. 2 napa? Seneng. Sedih. Kenapa? Tahun baru kemarin Pak, Bu, malam tahun baru, jenengan baca berita, apa yang paling laris terjual? Mohon maaf, alat kontrasepsi. Baca berita? Enggak? Baik. Yang paling laris malam-malam mendekati tahun baru, hampir di semua outlet. Mohon maaf, alat kontrasepsi itu laris terjual di angka yang begitu tinggi, melonjak, gitu ya. Insya Allah. Anda bayangkan kalau sing tumbas suami istri berlahiran, jenengan husnudzon, mungkin nunda kehamilan. Gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu ada istilah para ulama nyebut namanya azl. Azl, ain, zain, lam. Azl. Azal itu mohon maaf suami istri menunda kehamilan dengan cara mohon maaf ketika jima maninya tidak dikeluarkan di dalam apa? Rahim. Paham ya? Maksudnya dikeluarkan di luar gitu ya. Itu kadang-kadang kan niatnya menunda kehamilan gitu ya. Tapi nih Allah pun tetap tetap dadi Pak gitu ya. Karena mani itu setetes ini kan disebut nutfah, itu percikan yang percikan tok gitu loh ya. Itu bisa jadi panjenengan gitu ya. Bisa jadi anak-anak kita. Itu dahsyatnya Allah yang maha segala sesuatu menjadikan segala sesuatu itu mudah Pak Bu. Baik, yang kedua harus seneng Pak Bu. Ya, jadi bayangkan kalau sedih itu berapa zina yang sudah terjadi di negeri kita ini Pak Bu.
Gitu ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita agak miris, Pak, dengan generasi muda kita hari ini. Saya tuh sampai melihat di anak-anak SMA Al-Islam, tempat saya ngajar itu, Pak. Itu hampir mayoritas saya lihat kalau anak tahfidz itu hafalannya banyak. Tapi kok pangapunten nggih, secara keseharian akhlaknya nganyel ke tenan, gitu ya. Itu saya bisa nyandai, mantan pondok pesantren, belas ra kuat ning pondok, metu bales dendam. Itu wis ngeri tenan gitu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya saya bilang, Pak, Bu, kalau punya anak itu, nggih, anak itu jangan dibanding-banding nih, jangan. Semua anak punya potensi masing-masing. Wong kadang-kadang orang sukses itu banyak malah orang sing dadi wong pinter dhisik ning sekolah. Gitu ya. Dia gak pinter sinau matematika, bahasa Inggris, tapi dia pinter soft skill. Napa niku? Golek kanca. Gitu ya. Bareng golek kanca pinter, kancane oke. Akhirnya kecipratan bisnis, jadi pebisnis hebat. Bar niku napa? Ngerjake wong pinter-pinter. Gitu ya. Karyawannya wong pinter-pinter gitu ya. Masya Allah, banyak. Makanya jangan disama-samakan. Beda. Saestu kula jenengan nek pangapunten, Bu. Jenengan dibandingke karo bojone tangga seneng mboten, Bu? Pada anu Pak jenengan ulek-ulek Pak. Ora trima ora gur dimasakne, Pak. Gak seneng saestu. Saestu. Tapi ibu juga, Bu, Pak, Bu, penting jangan bandingkan suami jenengan, gaji suami dengan suaminya tanggane jenengan. Makanya ini penting. Bab masalah privasi keluarga, jangan pernah diumbar liar di luar rumah tangga. Itu bahaya. Gitu ya, bojoku bajine pol. Wah, aku bedino blojo lah aku. Waduh, bos niku nganyel ke tenan niku. Gitu ya. Itu suami dan ndak ada harganya. Loh, jangan dibanding-bandingkan. Gitu ya. Kadang gaji suami jenengan mungkin cuma cukup saja, pas-pasan. Tapi anak jenengan, Masya Allah, tiap hari ke masjid tanpa diminta. Wah, itu berkahnya jauh lebih hebat gitu, Pak. Wong gaji ini 300 triliun jik korupsi ya. Gitu ya. Korupsi 300 T itu kan berarti kurang jian, Pak. Gitu kan? Kurang jian. Kurang nganyel ke meneh. Gur di penjara 6,5 tahun. Kulo di penjara sesasi. 3 triliun tak lakoni niku. Gitu ya. Mergo dosa mboten purun kula, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Enggak berkah sama sekali. Dan itu saya jamin itu. Istighfar tok enggak diampuni Allah itu. Harus minta halal semua warga negara Indonesia ini. Karena sing dijikuk di negara. Gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah, semua naudzubillah. Yang kedua, Pak, Bu, kita harus seneng, wajib seneng. Kenapa kok seneng? Karena kita, Pak, Bu, hari ini tanggal 1 Januari persis tanggal 1 Rajab. Jadi ngiling-ngiling gampang. Ini tanggal, waduh ranggo jam gitu ya. Tanggal berapa? 20 ya. Ya, tapi karena ini sudah ba'da maghrib, sudah masuk. Karena di Hijriyah sudah masuknya maghrib gitu ya. Makanya besok itu insya Allah kalau enggak geser gitu, kalau ru'yatul hilalnya dengan hisab kok enggak nopo jenenge enggak selisih, insya Allah nanti ya tanggal akhir Februari sudah masuk taraweh pertama insya Allah ya. Insya Allah semoga Allah pertemukan kita insya Allah dengan Ramadan. Ya, makanya saya nggak pantas, Pak. Saestu. Wong saya itu ya biasanya Rabu pagi ya ngaji, Pak. Tanya beliau itu, Pak ya. Seneng saya itu, Pak. Saya itu butuh kalau seminggu nggak ngaji itu. Ya, jadi saya ngisi diri saya juga, Pak, gitu ya. Karena wajib gitu ya. Wong saya bicara ini cuma diberikan amanah, ban serep, gitu ya, ban serep. Asal kebaikan ya, Bismillah, gitu ya, Bismillah, gitu ya. Oh, dakwah itu ndak harus di mimbar, ndak harus di podium, ndak harus, gitu ya. Dakwah dimanapun bisa. Saestu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, Masya Allah Pak, Bu, ini bulan Rajab yang mulia. Kalau para ulama menyebutnya bulan Syahrul Zar'i. Syahrul Zar'i itu bulan apa? Menanam atau nandur gitu ya. Ini bulannya Rajab ini. Makanya sampai para ulama itu membuat istilah orang yang sukses Rajab, sukses Ramadannya. Makanya sering jenengan delok uang ratau blas ketok wajahe teng masjid satu Ramadan ngerti-ngerti bludusan ngerti nang masjid. Enten mboten tiyang ngoten niku? Kadah. Pokoke nggih jek urip. Gitu ya. Kita doakan semoga Allah istiqomahkan nanti ya. Karena satu Ramadan itu berkah banget. Idza ja'at kata Nabi SAW. Apa namanya? Kalau sudah datang itu bulan Ramadan disebut Nabi apa? Syahrun Mubarak.
Syahrul Mubarakun itu kan bulan yang penuh keberkahan gitu ya. Semua dapat, cuma goro-goro Rajab boten di pemanasani sik. Nek bahasa wong lomba itu ndak ada pemanasan. Maka pas perlombaan kaget. Akhirnya nggih kecetit. Gitu nggih. Akhirnya naudzubillah ngos-ngosan karena ndak dimulai pemanasannya sejak sedini mungkin. Kados kula jenengan nek olahraga ndak pemanasan berbahaya. Ramadan saya pernah ketemu teman saya, Pak. Malam itu dia dapat 12 juz. Langsung terawih ngegas 12 juz. Padahal sebelum Ramadan blas ngajinya jarang banget itu ya. Akhirnya sesuk niku teng tahajud kon adzan itu. Saya masih ingat itu. Pas 10 hari terakhir Ramadan suruh adzan tahajud untuk teman-teman yang iktikaf itu. Adzan ini niku wis dadi ngaji gitu ya. Astagfirullahaladzim, ngantuk itu ya. Bar niku pagi siangnya salat duhur. Allahu Akbar. Duhur niku ruku, bablas turu, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu tenan, itu terjadi. Sesoke opnam, ora opnam nih Pak. Loro malah nggak ngaji sama sekali. Sampai seminggu itu malah nggak baik. Sesuaikan potensi kita. Jenengan nek rung pernah hatam blas, sesok Ramadan hatam sekali tok, itu bagus banget. Alhamdulillah itu. Bagus banget. Saestu. Sekali tok, bagus banget. Daripada jenengan sedina langsung 5 juz, sesok bar niku. Gitu Pak ya. Nggak baik. Kata Nabi kan, ahabul a'mal ilallah, riwayat sahih Imam Muslim itu. Amal yang paling dicintai Allah niku adalah apa? Adwamuha, yang didawamkan, diistiqomahkan, meskipun apa? Sedikit. Ini menunjukkan bahwa amalan niku nek kata kadang-kadang malah ndak apa? Ndak istiqomah, tapi kalau pengen istiqomah mulailah dari apa? Yang sedikit-sedikit. Makanya saya kalau lihat panjenengan ngaji pun Arab selonjor, monggo, lagi gitu ya. Ajeng senden, monggo. Ajeng sare. Nah perlu nggak bantal kali kasur sisan Pak gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin dibangun ke koncone gitu ya. Insyaallah yang penting nikmat dulu, buat nyaman dulu. Zaman saat ini kok jenengan pun ngaji niku pun barokah Pak. Ini butuh ini asupan kita ini Pak. Hati itu perlu diberi asupan. Asupannya ngaji. Makanya Allah wajibkan suami itu setiap Jumat itu untuk Jumatan. Kenapa? Agar wajibnya suami membawa cahaya ilmu disampaikan kepada keluarga yang menjadi tanggungan hingga ke surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah semuanya. Nah gitu Pak Bu ya, itu hikmah. Makanya nek rako berblas minimal Jumatan rungakno sing ceramah. Guru pisan tok seminggu kadang-kadang yo turu gitu ya. Waduh gitu ya. Masya Allah niku terbukti bahwa ketok nek niku nek ning omah malah ra iso turu, pengajian malah ambiar gitu ya. Awake ra penak gitu ya. Tapi itu udah berkah. Bahkan Masya Allah ya, saking sampai para ulama itu menyebut orang yang datang tok blas serang rungok ke majelis ilmu, itu sudah dapat keberkahan ilmunya, itu sudah dapat. Karena ini didoakan malaikat langsung ini Pak. Insya Allah, didoakan kita Pak. Ya Allah, dan termasuk silahkan jenengan doa untuk diri, keluarga, masyarakat sekitar kita didoakan selalu. Gitu nggih, kan barokah hidup kita seluruhnya. Yang kedua, Rajab ini Bapak Ibu disebut Syahrul Zar'i tadi nggih, apa? Bulan menanam. Kalau Sya'ban itu disebut bulan Syahru Saqi. Saqi itu kalau sudah ditanam berarti diapakno? Dijogo ya Pak, nggih, dirawat, termasuk salah satunya ya menyirami, memupui. Artinya kalau sudah kita mulai gitu ya. Makanya ngaji niku di nyaman sih. Nek nyaman insyaallah tuman. Nek wis tuman insyaallah jenengan goleki dhewe Pak gitu ya. Masyaallah jenengan goleki. Sing angel kan golek nyaman niku Pak. Gitu nggih. Oh, enggak gampang Pak. Jenengan lihat orang-orang jalanan itu. Enggak gampang dakwahi kecuali mantan orang jalanan yang pernah masuk jalanan hijrah baru bisa masuk. Makanya ustadz itu enggak sembarangan. Saya ngisi panjenengan lah, jenengan pun siap ngrungokno. Kalau saya ngomong nenggon orang-orang jalanan itu Pak, alah prat. Doang nggih. Enggak sampai Pak. Kecuali orang-orang yang selevel dengan gaya hidup mereka itu kadang-kadang baru sampai. Makanya segmen dakwah itu beda-beda. Hargai semuanya Pak ya, hargai. Kita punya cara dakwah masing-masing. NU itu dengan apa namanya? Nahdliyin itu kan dengan dakwah kemasyarakatannya nggih. Dengan Nahdlatul Ulama, kebangkitannya ulama, ngaji kitabnya. Harus NU itu syaratnya itu sebenarnya.
ngaji kitabnya lebih banyak Pak, gitu ya. Sebenarnya kalau orang-orang NU tuh lain gitu ya. Cuma karena NU kan sekarang teman-teman saudara NU kan banyak yang dakwahnya ke masyarakat awam gitu. Jadi penting sholawat gitu ya. Sholawat kan gitu ya. Tapi nggih mboten napa-napa sholawat nggih sae gitu nggih. Ya, yang penting tetap amal harus berlandas ilmu. Yang kedua, kalau teman-teman Muhammadiyah itu biasanya dakwahnya lebih ke amal usaha nggih. Ya, pendidikan, ya kesehatan, apa melih, ya, dan segala macamnya gitu ya. Itu dua-duanya sama Pak. Untuk tujuannya mencari ridho Allah gitu ya. Ora usah ngelek-ngelek Pak gitu ya. Dua-duanya baik, saling memperbaiki dan saling menyempurnakan. Gitu kan dakwah kita kan? Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kita harus seneng ini. Rajab Pak Bu, monggo dimaksimalkan. Yang ketiga Ramadan disebut bulan Syahrul Hasad. Hasad itu artinya manen tanduran kita. Paham nggih? Kalau hasad beda. Hasad itu artinya apa? Iri dengki. Ini nggih. Saya pernah sampaikan SMS. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain seneng. Enek wong ngoten niku nggih. Jenengan tumbas enmek, tanggane jenengan tumbas maramek ya, hati-hati. Itu pupit gitu ya. Gitu ya, hati-hati Pak ya. Tetangga kita beli sesuatu nikmat dapat, kita kok gelisah ya, hati-hati Pak. Itu ada penyakit hasad gitu ya. Hasad itu kita itu berarti enggak seneng cara Allah bagi-bagi rezeki. Padahal Allah loh yang bagi-bagi rezeki. Gitu loh ya. Kita sama saja enggak setuju dengan pembagian Allah. Pokoknya ridhoi mawon. Pun saestu jenengan punya anak satu itu sudah Allah jamin rezeki jenengan, istri dan anak satu. Gitu ya. Anak dua sudah dijamin rezekinya. Jangan dikira anak itu dompleng rezekinya bapak, ndak enten. Istilah ngoten niku ndak ada. Ibu meskipun ndak kerja, ndak ada istilah ibu kok dompleng rezekinya bapak, ndak. Itu rezekinya istri sendirian yang dititipkan dari siapa? Bapaknya. Saestu. Berapa banyak? 90% tadi loh. Suami itu sukses setelah menikah. Karena itu, dua rezeki yang disatukan oleh Allah dari seorang suami. Gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau kerja, saya bilang kerja itu boleh. Bagi wanita boleh. Tetap satu ya. Atas seridho dan seizin suaminya. Yang kedua, jangan pernah niati kerja itu mencari nafkah Bu. Pangapunten. Nafkah itu kewajiban suami. Gitu ya. Makanya harta suami kan juga milik siapa? Istri, hartanya istri. Loh, penak tenan toh nggih. Ya, ning ojo, Pak Bu. Ibu-ibu kalau sudah punya gaji, kemudian lebih kaya dari suami, kadang-kadang nggih. Ampun lebih merasa lebih tinggi. Itu sekali lagi nggih. Jenengan kalau bantu perekonomian keluarga, jangan diniati sebagai apa? Nafkah, tapi niati sebagai ya hadiah. Sodako gitu ya. Kepada siapa Pak? Sodako elek banget Pak. Sodako itu kepada orang yang lebih di bawah kita gitu ya. Masa kepada fakir miskin duafa yang diopeni bojone dhewe gitu ya. Elek banget. Ojo sodako lah gitu ya. Gitu ya, hadiah gitu ya. Hadiah terbaik untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi jangan diniati nafkah gitu ya. Nanti potensi keluarga itu bermasalah. Dan nanti seolah-olah istri dimanfaatno suami. Istilah niku enten. Dan paling nganyel kayak niku kula sakniki Pak, lihat berita. Banyak perempuan independen, ngertos independen? Goro-goro nyambut gawe, gaji 2 yuta wis rumangsa sugih, perempuan. Delok wong lanang gaji 2 yuta, kere, kan nganyel ke to nggih. Nganyel ke banget niku. Artis-artis perempuan itu sekarang yang mengkampanyekan itu wanita independen gitu ya. Bareng wis kerja nyambut gawe rumangsa wis ra butuh wong lanang. Hati-hati, jangan. Gitu ya. Kita butuh penerus generasi itu perlu. Dan anak itu yang akan mengikat pernikahan. Saya yakin itu Pak Bu ya. Cuma ya kadang-kadang perempuan ada yang aku ora gelem duwe anak ngopo Bu? Ndak awakku bedah gitu ya. Loh jangan gitu Cok Bu. Orang itu kan makin banyak anaknya Pak. Kata nopo nih? Rezekinya. Maksudnya rezeki itu jangan dikira cuma masalah harta ya. Bahkan itu gampang banget buat Allah gitu ya. Itu Masya Allah ya, bapak saya itu bapak mertua itu ya, itu punya anak 4 dari istri pertamanya, kemudian istri pertama meninggal, nikah lagi, itu sudah bawa anak yang sekarang anaknya itu nikah dengan saya gitu ya. Kemudian anak yang bersama bapak gitu ya, itu langsung jor-joran, itu bisnis langsung del. Jadi apa namanya, percetakannya tiba-tiba langsung gede, tapi ujiannya ya gede. Kenapa? Anaknya itu langsung bocor jantung Pak, lahir gitu ya, biru semuanya itu.
Tapi Masya Allah, sejak saat anak itu ya, Allah angkat betul-betul derajatnya. Makanya pengen sugih mboten, nyoba duwe anak ongkeh. Gitu ya. Allah mas anaknya jenengan siji gitu ya. Tapi Masya Allah, sekasihnya Allah ya. Allah lebih ngerti proporsi kita masing-masing. Gitu nggih, Bapak Ibu, kita wajib ini bahagia. Ada doa yang di Rajab sering kita dengar nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu hadisnya dhaif. Karena ada riwayat yang mungkarul hadis, kalau tidak salah ada riwayat namanya Ibnu Raqa'id, Abu Raqa'id itu termasuk salah satu ulama yang dikenal memang hafalannya agak apa namanya tidak terlalu kuat. Kalau dalam ilmu hadis ada orang tersebut yang meriwayatkan hadisnya lemah. Nek kita itu nek dari riwayat hadis dhaif kabeh, Pak. Nek kita ya, lagi kerungu hilang gitu ya. Kita ya levelnya beda. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Masya Allah itu hafal sak riwayatnya gitu ya, sak periwayatnya gitu ya. Nek kita kan hafalnya guru isi itu loh, innamal a'malu, sanate sinten, blas gitu ya, nggak ngerti. Itu makanya hargai ulama-ulama kita yang sudah mengumpulkan banyak ilmu itu riwayatnya dhaif, tapi boleh nggak diamalkan? Boleh. Kenapa? Doanya itu baik gitu ya, isinya baik. Makanya kalau kita mengamalkan doa itu diniati sepertilah kita keumuman doa gitu ya. Doa apapun yang kita minta ya libatkan doa itu karena doanya baik. Semoga Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. Saya kalau ketemu orang-orang tua ini Pak, Bu, panjenengan lebih mulia. Harusnya ngomong di depan sini untuk memberi taujih kepada kita-kita yang lebih muda. Kenapa? Jenengan yang tua berarti sudah membuktikan sampai usia tua beliau jenengan masih istiqomah. Saya masih usia muda, Pak. Belum tentu saya istiqomah selevel umur jenengan nanti. Belum tentu. Paham ya? Insyaallah. Makanya Bapak Ibu, kenapa? Lah iya, kan belum tentu. Wah, niku nganyelke melih niku. Belum tentu tekan yang nganyelke nek niku gitu ya. Wah, gitu ya. Insyaallah, Pak, gitu ya. Gitu ya. Belum tentu tekan niku nganyelke gitu ya. Tapi saya berdoa ya mudah-mudahan umur panjang tur barokah ya Pak Bu ya. Karena semakin panjang itu ketemu Lailatul Qadarnya lebih banyak juga ya nggih. Panjenengan itu kemarin Ramadan tahun kemarin itu sholat Isya tarawih bendino. Saya jamin mesti dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar, Lailah itu kan disebut Lail, itu sejak maghrib selesai itu Pak. Lail itu, sepanjang itu Lailatul Qadar. Cuma sehari dalam apa? Bulan Ramadan. Makanya disuruh nyari di 10 terakhir, di malam yang ganjil, maksimalkan di 25, 27, 29 gitu ya. Kalau ulama sampai yang 27, pas hari itu malam gitu ya, maksimalkan 27 maksimal ya 11 gitu ya. Malah nggak baik. Yang penting itu isi segala kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridhai kita. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, 3 hal amal yang dirinci para ulama doa kita tadi. 1, amalan bentuknya apa? Lisan, zikir itu ya, perbanyak. Wabil khusus Rajab itu perbanyak istighfar agar Allah mudahkan dengan amalan-amalan yang lain gitu ya. Kemudian nanti ada amalan hati tadi nggih, tata hati baik-baik. Jangan sampai dohir kita tampak baik ternyata hati. Makanya selalu memperbarui niat gitu nggih. Sempet niatnya menungso, perbarui melih sampai wafat mudah-mudahan amal kita diterima Allah. Gitu ya. Yang terakhir amalan bentuknya perbuatan, ini yang kita minta semoga amalan dohir kita baik, akhirnya jadi terima Allah gitu ya. Corone bener, niate bener, ampun niate tok bener, terus mikir, loh mas kok jenengan zina karo tonggone jenengan janda, loh lah kula niate sedekah karo janda, angel ki tenan niku. Niate bener, corone salah, paham ya? Gitu ya. Itu naudzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sedikit insyaallah gitu ya. Ketemu lagi kita sambung dengan ini ya pembagian waktu insyaallah di malam tanggal bulan kedua itu. Tanggal apa ya itu ya. Kamis kedua kalau tidak salah insyaallah kita rinci tentang pembagian waktu yang dibahas oleh para ulama insyaallah agar kita ini maksimal setiap waktu yang Allah berikan. Umur kita berapapun semoga itu yang ngalir terus untuk kita semuanya nanti sampai di surga. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten yang muda ini semua kelebihan datangnya dari Allah, segala kesulitan mohon dimaafkan, kesalahan datangnya karena kelemahan diri kami mohon
dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.